VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Good morning everyone. VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leona Triano, dalam siaran edisi Rabu 2 Oktober 2024. Bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi kami, Jim Cook, a very good friend of mine. Thank you, Jim, for being with us today. Siaran ini dipancarkan live dari studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Iran lancarkan serangan rudal ke Israel. The Secretary General expressed his extreme concern with the escalation of the conflict in Lebanon. J.D. Vance dan Tim Walz siap debat Selasa malam waktu Amerika. Enemies, and a lot of Democrats call us populists, like it's something of an insult. And I got to tell you, I can't wait to debate the guy. Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning. Kini segera kita awali siaran ini dengan berita dunia pagi ini. Pemerintah Indonesia mendesak seluruh pihak untuk dapat menahan diri seiring perkembangan terbaru yang mengkhawatirkan di Timur Tengah. Saat ini pernyataan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat secara tertulis Selasa malam, hanya beberapa saat setelah Iran melancarkan serangan rudal ke arah Tel Aviv, Israel. Hampir 200 rudal Iran menghujani wilayah udara Tel Aviv Selasa malam. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengutuk serangan itu. Berbicara dalam konferensi pers bersama Menteri Urusan Luar Negeri India Subrahmanyam di Washington DC, Blinken mengatakan, A few hours ago, Iran, for the second time in the space of 5 months, launched a direct attack on Israel. Serangan ini sama sekali tidak dapat diterima dan seluruh dunia harus mengutuknya. Laporan awal menunjukkan bahwa Israel dengan dukungan aktif dari Amerika dan mitra-mitra lainnya secara efektif mengalahkan serangan ini. Kami menunjukkan sekali lagi komitmen kami terhadap pertahanan Israel. Kami akan tetap berhubungan erat dengan Israel dan mitra lainnya di kawasan ini dalam beberapa jam dan hari ke depan. Demikian ujar Antony Blinken. Sementara itu, militer Israel mengatakan Iran telah meluncurkan rudal ke arah negara itu, diiringi sirine serangan udara berbunyi di seluruh wilayah mereka. Sebelumnya, seorang pejabat senior Amerika memperingatkan bahwa Iran sedang bersiap untuk segera melancarkan serangan rudal balistik ke Israel dan memperingatkan tentang konsekuensi berat jika serangan semacam itu terjadi. אזרחים יקרים, לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לשטח מדינת ישראל. אתם מתבקשים לגלות... Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi bahwa setiap serangan rudal dari Iran kemungkinan akan berskala besar. Dia mendesak warga untuk berlindung di ruang aman jika terjadi serangan. Dalam sebuah pemberitahuan yang diunggah secara daring, Kedutaan Besar Amerika di Israel mengarahkan semua pegawai pemerintah Amerika dan anggota keluarga mereka untuk berlindung di tempat sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dua kapal mengalami kerusakan setelah dihantam rudal dan drone di laut di lepas pantai Pelabuhan Laut Merah Yaman, Hodeidah pada Selasa dini hari. Badan Keamanan Maritim dan sumber yang memantau wilayah tersebut mengatakan hal tersebut. Kedua kapal tersebut melaporkan bahwa awaknya selamat. Juru bicara militer Houthi Yahya Seraya mengatakan, نفذت القوات البحرية
والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية. Angkatan Laut pasukan menembak rudal dan Angkatan Udara kami dari Angkatan Bersenjata Yaman melakukan 3 operasi militer. Yang pertama menarget kapal tanker minyak Inggris Cordelia Moon di Laut Merah. Kapal itu diserang dengan 8 rudal balistik dan jelajah, sebuah drone udara dan sebuah drone laut. Operasi itu mengakibatkan kerusakan parah pada kapal. Demikian ujar juru bicara militer Houthi, Yahya Serea. Sedikitnya 6 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka dalam dugaan serangan teror dengan penembakan dan penusukan di Tel Aviv pada hari Selasa, kata polisi Israel. Mereka mengatakan bahwa 2 teroris memulai aksi pembunuhan massal di tram Tel Aviv dan melanjutkan dengan berjalan kaki sebelum mereka dibunuh oleh warga sipil dan inspektur yang menggunakan pistol pribadi. Serangan itu terjadi beberapa menit sebelum Iran meluncurkan rentetan rudal ke Israel. Rekaman televisi menunjukkan kedua orang bersenjata itu turun di stasiun kereta api atau tram dan melepaskan tembakan membabi buta. Tim penyelamat bergerak menyebar ke berbagai wilayah di pegunungan di North Carolina bagian barat pada Selasa untuk mencari siapapun yang masih hilang sejak badai Helene menyebabkan kerusakan dahsyat di wilayah tenggara Amerika. Jumlah korban tewas dilaporkan mendekati 140 orang. Banyak orang selamat dari salah satu badai paling mematikan dalam sejarah Amerika itu namun tidak memiliki listrik atau cara apapun untuk minta bantuan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Pendengar, Iran meluncurkan ratusan rudal ke Tel Aviv sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin kelompok militan Hezbollah dan Hamas. Israel memerintahkan seluruh warganya untuk berlindung. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים. Pendengar, suara sirene meraung di seantero ibu kota Tel Aviv ketika sedikitnya 181 rudal Iran memasuki ruang udara kota itu, yang sebagian berhasil dicegat oleh sistem penangkal udara Iron Dome. Militer Israel memerintahkan seluruh warga untuk berlindung di tempat yang telah ditentukan. Perintah dan serangan rudal itu hanya berselang beberapa jam setelah seorang pejabat pemerintah Biden mengingatkan bahwa Iran sedang bersiap-siap melancarkan dengan segera serangan rudal balistik ke Israel. Juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF, Daniel Hagari, mengatakan, אזרחים יקרים, לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לשטח מדינת ישראל. Beberapa saat lalu, mitra-mitra kami di Amerika telah memberitahukan bahwa mereka mendeteksi sebuah organisasi di Iran yang akan melancarkan serangan rudal ke Israel dalam waktu dekat. Kami telah menghadapi ancaman seperti ini sebelumnya, dan kini kami akan menghadapinya. Otoritas Bandara Israel mengatakan wilayah udara negara itu telah ditutup dan seluruh pesawat yang datang telah dialihkan ke bandara-bandara lain di luar negara itu. Iran mengatakan peluncuran puluhan rudal balistik itu ke Israel merupakan pembalasan atas pembunuhan para pemimpin Hizbullah dan Hamas. Iran telah meluncurkan serangan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel pada bulan April lalu, namun hanya sedikit proyektilnya yang mencapai target. Sebagian besar ditembak jatuh oleh koalisi pimpinan Amerika, sementara lainnya tampaknya gagal diluncurkan atau jatuh dalam penerbangan. Beberapa menit setelah kabar serangan rudal Iran ke Israel itu, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephen Dujarric, mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan eskalasi konflik di Libanon dan memohon agar semua pihak bersedia melakukan gencatan senjata. The Secretary General expressed his extreme concern with the escalation of the conflict in Lebanon. Sekjen PBB memohon terlaksananya segera gencatan senjata. Perang tak terkendali di Libanon harus dicegah dengan cara apapun, dan integritas wilayah Libanon harus dihormati. Israel telah memperingatkan pemerintah Libanon untuk mengevakuasi warga yang tinggal di perbatasan supaya tidak menjadi korban operasi darat terbatas yang dikatakannya dilancarkan terhadap Hizbullah. Serangan udara dan tembakan artileri Israel menghantam desa-desa di Lebanon Selatan, di mana orang-orang diperintahkan untuk mengungsi, dan para militan Hizbullah merespon dengan menembakkan rentetan roket ke arah Israel. Tidak ada laporan segera mengenai korban jiwa saat pertempuran semakin intensif dan kekhawatiran akan terjadinya perang regional yang lebih luas.
Untuk mengantisipasi serangan roket lebih jauh dari Hizbullah dan kini serangan rudal dari Iran, militer Israel mengumumkan serangkaian pembatasan baru terkait pertemuan di tempat umum, yaitu hanya untuk maksimal 30 orang. Israel juga telah menutup seluruh pantai di kawasan utara dan tengah negara itu. Seluruh sekolah di bagian utara Israel juga telah ditutup dan hanya diperkenankan beroperasi jika memiliki tempat pelindungan bom yang memadai. Pendengar, menjelang peringatan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, banyak negara Eropa memperkuat seruan mereka kepada Israel untuk mengakhiri serangan terhadap sasaran-sasaran Hamas di Gaza di tengah meningkatnya keprihatinan atas jumlah korban sipil yang tewas. Reporter VOA Henry Ridgwell melaporkan dari London dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman. Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 1.200 orang memicu kemarahan sekutu-sekutu negara tersebut di Eropa dan aliran dukungan. Israel membalasnya dengan gelombang serangan udara terhadap sasaran-sasaran Hamas dan invasi darat ke Gaza. Pada akhir tahun 2023, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan hampir 22.000 warga Palestina tewas. Kini kekhawatiran semakin besar atas banyaknya korban sipil, apalagi ada kekhawatiran global atas kurangnya bantuan yang mencapai Gaza. Analis Timur Tengah Andreas Krich dari King's College London mengatakan fakta ini membuat sekutu-sekutu Israel di Eropa mengevaluasi dukungan mereka namun tidak dapat berbuat banyak. Pemerintah negara-negara barat merasa sangat sulit untuk menarik kembali dukungan awal yang mereka berikan kepada Israel. Posisi sekutu-sekutu Israel di Eropa makin sulit setelah Afrika Selatan menuding Israel melakukan genosida terkait aksinya di Gaza dan membawa tudingan itu ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Negosiasi untuk mencapai gencatan senjata sejauh ini gagal. Menurut Krieg, negara-negara Eropa tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki pengaruh sekuat Amerika Serikat terhadap Israel. Singkat kata, menurut Krieg, tanpa ada paksaan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Netanyahu, tidak akan ada perubahan signifikan. Pada bulan Juli, Inggris membatalkan rencana untuk mempersoalkan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena kejahatan perang. Pada bulan September, Inggris mengumumkan penghentian beberapa penjualan senjata ke Israel. Bronwyn Maddox, Direktur Lembaga Pemikir Chatham House yang berbasis di London, mengatakan, Britain taking more steps to express its disapproval. Inggris mengambil lebih banyak langkah untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap apa yang dilakukan Israel. Hal ini sangat menyakitkan bagi Israel. Tetapi saya banyak mendengar orang-orang Inggris berkata, jika ini adalah pilihan antara keamanan dan dukungan internasional, kita akan memilih keamanan. Jerman yang tercatat sebagai pemasok senjata terbesar kedua bagi Israel setelah Amerika Serikat mengambil langkah serupa Inggris karena tidak ingin terjerat persoalan hukum. Setelah 1 tahun konflik berlangsung, sebagian besar negara Eropa yang tadinya mendukung kuat aksi Israel kini makin keras menyerukan gencatan senjata dan menuntut diakhirinya pertempuran tersebut. Pendengar, calon Presiden Amerika J.D. Vance dari Partai Republik dan Tim Walz dari Partai Demokrat akan bertemu dalam debat pertama dan satu-satunya Selasa malam ini. Isu apa saja yang diproyeksikan akan menjadi isu panas? Berikut laporannya bersama Eva Masrieva. Look, we can disagree with one another, we can debate one another, but we cannot tell the American people. We've got work to do, and I, for one, am sick and tired of hearing about thoughts and prayers rather than actually doing something. Pendengar, selama 90 menit J.D. Vance dan Tim Walz akan berdebat di sebuah studio tanpa penonton yang dipandu oleh 2 moderator. Acara ini akan disiarkan secara langsung di televisi. Vance adalah senator dari negara bagian Ohio yang menjadi cawapres bagi Donald Trump. Ia mengatakan debat ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan yang dipimpin Partai Republik memulihkan perekonomian dan mengamankan perbatasan. It's an opportunity for me to get to tell the American people. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kepada rakyat Amerika bagaimana kita dapat membuat hidup mereka lebih baik, dapat membuat mereka lebih makmur, dapat membuat dunia lebih damai, dan dapat mengamankan perbatasan selatan.
Jika kita melakukan hal-hal itu, kita akan menang. Tim Walz, gubernur negara bagian Minnesota yang menjadi cawapres Kamala Harris dari Partai Demokrat, mengatakan tidak seperti lawan politiknya, Partai Demokrat sangat memperhatikan nasib kelas pekerja Amerika. Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale. Seperti semua orang biasa yang tumbuh bersama saya di daerah pedalaman, JD belajar di Yale, berkarir dan didanai oleh para miliarder Silicon Valley, dan kemudian menulis sebuah buku laris yang mengolok-olok komunitas itu. Padahal Amerika Tengah tidak seperti ini. Saya tidak sabar untuk berdebat dengannya. Vance adalah salah satu pengkritik Trump yang pernah memenangkan dukungan mantan presiden itu untuk mencalonkan diri sebagai anggota Senat. Sejak saat itu, Vance menyelaraskan dirinya dengan pendekatan America First yang diusung oleh Trump. Now our enemies and a lot of Democrats call us populist. Sekarang, musuh-musuh kami dan banyak anggota Partai Demokrat menyebut kami populis seperti sebuah penghinaan. Tetapi jika menjadi seorang populis berarti berpihak pada rakyat pekerja dan bukan pada para elit berkuasa yang melemahkan kelas menengah dan mengirim kita ke dalam perang luar negeri yang bodoh, maka saya mendukungnya. Vance mengatakan Kamala Harris merugikan kelas pekerja Amerika karena lebih berpihak pada imigran. What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship. Apa yang tampaknya ingin dilakukan oleh Kamala Harris adalah memberikan semua manfaat kewarganegaraan Amerika kepada orang-orang yang seharusnya tidak berada di sini. Sebaliknya, Walz mengatakan karir Trump di dunia bisnis dan politik menunjukkan bahwa ia hanya memperhatikan orang-orang kaya seperti dirinya. Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom. That's what they do. Mengacaukan ekonomi untuk mereka yang berada di atas dan yang berada di bawah. Itulah yang mereka lakukan. Debat cawapres ini merupakan debat terakhir yang dijadwalkan menjelang pemungutan suara 5 November, di mana sebagian negara bagian bahkan telah melangsungkan pemungutan suara lebih dini.